3 cara membuat upah karyawan usaha laundry. Yang pertama yaitu cara pengupahannya yaitu bayar. Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang tutorial usaha laundry. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menjelang tahun baru untuk yang beragama Nasrani. Bagaimana sobat usaha para sobat menjelang akhir tahun ini? Mudah-mudahan semakin lancar ke tahun depan dan rezekinya makin banyak. Jadi topik kita kali ini sobat yaitu membahas tentang cara membuat upah karyawan. Masih banyak yang bertanya, berapa sih upah karyawan laundry itu dan berapa per kilo? Nah, di sini akan kita bahas yaitu 3 cara membuat upah karyawan usaha laundry. Yang pertama yaitu cara pengupahannya yaitu bayar bulanan. Yang kedua yaitu cara bayarnya sistem borongan. Dan yang terakhir yaitu cara sistem gaji harian. Nah, jadi ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sistem bulanan. Kalau gaji sistem bulanan ini yaitu tiap bulan kita memberikan upah karyawan tersebut. Istilahnya mau mulai istilahnya per tanggal 1. Nah, berarti tanggal 1 lah kita bayar tiap bulan, tiap tanggal 1. Nah, tapi ada juga istilahnya yang di akhir bulan. Maaf, di akhir bulan, yaitu contohnya per tanggal 29, berarti tanggal 29 lah kita kasih upah karyawan tersebut. Itu kalau sistem bulanan. Nah, kalau sistem borongan dia bagaimana? Nah, sistem borongan ini istilahnya masih banyak ya yang kurang pengertian. Nah, makanya saya katakan masih banyak kurang pengertian. Kalau sistem borongan itu, contoh, kita mengasih pakaian tersebut terhadap si karyawan 100 kilo. Berarti itu harus dikerjakan dalam jangka 1 hari, yaitu 100 kilo tersebut. Nah, borongannya seperti apa itu? Apakah menyetrika, apakah mencuci, apakah plus semua? Nah, tapi kalau seandainya saya lihat, saya perhatikan ya, rata-rata itu kalau sistem borongan itu yaitu hanya menyetrika, bukan plus ya, hanya menyetrika. Nah, makanya dia borongan ini harus sanggup mengerjakan yang 1 kilo itu, yaitu sistem setrika. Nah, kalau seandainya dia sistem borongan kerja, kalau menurut saya 100 kilo per hari tidak akan nggak masuk akal cara mengerjakannya. Kalau mulai dari pencucian, penyetrikaan, pengeringan semua 100 kilo per hari. Nah, nggak mungkin borongan calon karyawan menerima itu dengan kerja borongan. Nah, tapi kalau seandainya dibilangnya sistem borongan, kebanyakan sistem borongan itu dalam proses penyetrikaan. Nah, yang selanjutnya sobat yaitu sistem gaji harian. Nah, kalau harian ini sobat ya kita tidak bisa patok atau kita tidak bisa bikin. Contohnya ya, 50 kilo per hari harus bisa kamu kerjain, tidak bisa kayak gitu. Nggak bisa seperti itu. Karena kenapa? Aduh. Karena dia pasti mengerjakan hanya dengan semampu dia. Nah, itu kalau harian ini. Jadi istilahnya ya dapat dia contohnya 10 kilo per hari ya apa boleh buat ya kita tetap bayar per hari. Nah, dapat dia contoh 20 kilo per hari ya kita bayar tetap per hari. Nah, tapi ini gaji harian ini tergantung lokasi masing-masing. Nah, kalau sekarang itu kan bermacam-macam. Kalau gaji harian ada yang 80,
ada yang 60.000, bahkan ada yang 50.000. Nah, itu kalau sistem harian. Nah, kalau borongan ini kan tergantung si karyawan. Berapa si karyawan yang membuat harga sistem borongan ini. Contohnya, udah saya memborong 150.000 satu hari. Nah, itu. Tapi dalam proses kerja apa dulu? Apa mencuci atau menyetrika? Nah, makanya saya katakan tadi itu, kalau sistem borongan dalam dunia usaha laundry itu kebanyakan menyetrika. Nah, ada juga memborong mencuci. Nah, hanya mencuci dan mengeringkan itu jarang itu. Nah, apalagi kayak seperti plus yang saya bilang, menyetrika, mencuci, semua plus dia komplit 100 kilo per hari, jarang itu. Yang ada hanya menyetrika yang saya pernah dengar. Nah, jadi itulah sobat cara penggajiannya. Cuman itu semua yang saya jelaskan tadi itu tergantung daerah kita masing-masing. Nah, tapi banyak juga pengusaha laundry ini, karyawan laundry ini beranggapan kalau seandainya kita jelaskan seginilah upahnya, disamakan di daerahnya. Nah, makanya saya bilang, baik di Jakarta, baik dimanapun, baik di luar Jakarta maupun di Sumatera sana, sistem gaji karyawan itu berbeda-beda. Nah, makanya saya bilang tadi tergantung lokasi atau tergantung daerah kita masing-masing. Jangan samakan istilahnya, di Jakarta udah sekian gaji, masa di sini nggak bisa. Nah, karena penyebabnya itu sobat, itulah karena nggak bisa gaji itu rata, gaji kerja karyawan gaji karyawan usaha laundry ini, makanya penyebabnya tidak bisa rata. Itu karena harga laundry juga belum rata. Karena harga laundry itu berbeda-beda. Pokoknya beda daerah, beda harga laundry. Ada yang 8.000, ada yang 5.000, ada yang 6.000 per kilo. Jadi makanya cara penggajiannya juga berbeda-beda. Nah, ini udah dari dulu seperti ini. Nggak seandainya serentak seluruh Indonesia menaikkan harga gaji karyawan usaha laundry ini, pokoknya contoh 2 juta per bulan. Nah, rata semua. Ini tidak bisa 2 juta per bulan karena faktor istilahnya kemampuan orang ya. Kalau menurut saya, kemampuan masyarakat mencuci di usaha laundry ini sanggup bayar harga sekian, ya mungkin segitulah yang diterima pengusaha. Tapi kalau seandainya dinaikin, otomatis usahanya tetap akan sepi. Jadi itulah makanya sobat, saya bilang tadi 3 cara itu harus kita pahami. Jangan salah tanggap. Karena kebanyakan borongan itu dianggap harian. Nah, banyak itu. Baru harian itu dianggap borongan. Jadi kadang saya jadi bingung juga. Nah, penjelasannya yaitu yang seperti yang saya katakan tadi itu. Oke sobat, kira-kira sampai di sini penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.